Assalamualaikum, selamat pagi para hadirin dan saudara-saudari rekan dokter gigi di Indonesia. Adalah suatu kehormatan untuk saya mendapat undangan sebagai keynote speaker dalam acara 10th Anniversary Fakultas Kedokteran Gigi Yarsi. Terima kasih khususnya kepada Dekan FKG Yarsi, Profesor Dr. Gigi Bambang Trenggono, dan para pembantu dekan, serta semua staf jajaran pengajar Yarsi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam usianya yang cukup muda, FKG Yarsi telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa sejalan dengan visi dan misinya. Forum Ilmiah Yasmin adalah salah satu hasil kerja keras dan karya di peringkat nasional maupun internasional. Selamat atas satu dekade dalam mendidik generasi dokter gigi masa depan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Semoga selama 3 hari acara ini berlangsung akan lebih meningkatkan ilmu dan pengetahuan para dokter gigi peserta. Sejalan dengan tema tahun ini mengenai kompetensi pendidikan dokter gigi, guna memberikan pelayanan gigi yang aman dan tepat, saya mengambil judul Pendidikan Dokter Gigi berbasiskan kurikulum kompetensi guna memajukan standar kualitas dari pelayanan kesehatan gigi. Saya akan beranjak dan menggunakan program ruang angkasa Space Shuttle sebagai ilustrasi untuk para pendidik di kedokteran gigi dan rekan-rekan kedokteran gigi sekalian untuk mengadaptasikan teknologi-teknologi baru dan memiliki pola pikir sebagai mahasiswa abadi, dalam arti tidak putus-putusnya belajar guna memajukan keilmuan kita. Sebagaimana halnya wacana angkasa luar Space Shuttle ini yang meluncur menuju angkasa luar, kita pun harus pula belajar dari kesalahan kita dan meneruskan ilmu yang kita dapat serta mengembangkannya untuk memajukan generasi mendatang guna mencapai cita-cita setinggi langit. Serupa dengan misi dari Yarsi, University of Illinois College of Dentistry memiliki visi untuk memajukan dan memperbaiki masa depan kesehatan gigi masyarakat. Kami melakukan pelatihan generasi dokter gigi muda dengan menggunakan teknologi pendidikan dan kurikulum yang akan menghasilkan dampak positif untuk pasien-pasien yang kita rawat maupun masyarakat pada umumnya. Department of Orthodontics, University of Illinois at Chicago, didirikan di tahun 1929, merupakan salah satu departemen pertama dan tertua di Amerika Serikat dan mungkin di dunia sebagai spesialisasi kedokteran gigi, yaitu spesialisasi di bidang ortodontik. Tentunya kita sudah berganti tempat dan melakukan renovasi beberapa kali dalam kurun waktu hampir 100 tahun terakhir ini. Berlokasi di jantung kota Chicago, universitas kami sangat beruntung karena di kota Chicago lah adalah markas besar dari American Dental Association, di mana setiap tahunnya menyelenggarakan Chicago Midwinter Meeting di setiap bulan Februari. Biasanya dihadiri oleh lebih dari 15.000 orang dokter gigi dari seluruh dunia. Di tahun 2023, kita juga akan menjadi tuan rumah dari American Association of Orthodontists, di mana kita mengantisipasi sekitar 10.000 peserta, baik lokal maupun internasional. Kota metropolitan Chicago adalah termasuk salah satu kota terbesar di daerah Midwest, Amerika bagian tengah. Kota ini cukup indah karena terletak di pinggir danau Michigan dengan berbagai macam atraksi turis, makanan, maupun kebudayaan. Indah di musim semi dan musim panas,
namun terkadang terlalu dingin di musim dingin. Sangat beruntung untuk saya bisa mengecap pendidikan dan belajar dari para pakar di bidang ortodontik. Dari mulai Dr. Downs, Dr. Ricketts, Dr. Graeber, Dr. Haas, dan ayah saya, Dr. Hendro Kusnoto. Dan beberapa nama besar di dunia ortodontik yang terus menginspirasi saya untuk terus belajar dan membagikan ilmu untuk generasi mendatang. Dalam rangka mengembangkan keilmuan di bidang kedokteran gigi, model pembelajaran berbasiskan kompetensi or competency based education yang seringkali disingkat CBE tidak hanya mengajarkan kompetensi klinis namun juga di bidang penelitian dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, tahun ini salah satu mahasiswa saya yang baru lulus, Dr. Samim Taraji, mewakili Department of Orthodontics menerima penghargaan dalam pelayanannya di American Association of Orthodontists. Sedangkan mahasiswa lain, Dr. Vivian Snyder, bersama mentornya, Dr. Muhammad El Nagar, menerima penghargaan tertinggi William Profit Research Award. Menggunakan dan memanfaatkan teknologi adalah termasuk komponen yang penting dari penilaian kompetensi, terutama di dunia digital dentistry. Sebagaimana ilustrasi dengan wacana luar angkasa Space Shuttle ini, tahukah Anda bahwa wacana tersebut tidak akan pernah bisa mencapai angkasa luar tanpa bantuan dari kedua roket booster di sampingnya? Roket booster tersebut sesungguhnya bisa dibuat lebih efisien dan stabil. Namun para insinyur terbentur dengan adanya faktor eksternal yang membatasi desain dari roket tersebut. Demikian halnya dengan CBE atau Competency Based Education. Kadangkala kita tidak bisa mencapai kondisi ideal karena tergantung dari beberapa faktor luar seperti sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Terkadang yang paling sulit adalah untuk mengubah kebiasaan baik dari sisi pengajar maupun dari sisi cara belajar. Ada beberapa objektif dari presentasi ini yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu sebagai intisari dari apa sebenarnya metode pembelajaran berbasiskan kompetensi di kedokteran gigi dan mungkin di spesialisasi. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh spesialisasi ortodontics. Agar sekiranya para rekan dokter gigi, terutama para rekan pengajar, dapat lebih mengerti kelebihan dan kekurangan dari CBE dan bagaimana dapat menerapkannya secara lebih optimal. Bagaimana bisa lebih mengintegrasikan evidence-based dentistry alias ilmu kedokteran gigi berbasiskan bukti ilmiah ke dalam kurikulum berbasis kompetensi. Bagaimana juga kita sebagai pengajar bisa menginspirasi para peserta continuing education ini untuk terus memiliki semangat belajar mengajar dengan berpartisipasi aktif di dalam forum-forum ilmiah dan pendidikan lanjut seperti halnya forum Yasmin ini guna memajukan ilmu sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi di masyarakat. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kompetensi based education, ada baiknya kita mengkaji ulang beberapa metode pengajaran seperti misalnya metode Socratic, discussion, scenario, dan lain sebagainya. Kurikulum semakin mengarah ke kurikulum di mana para siswa dilatih untuk bisa berdiskusi secara ilmiah dan belajar lebih mandiri, sehingga peran dosen atau pengajar lebih ke arah moderator dan fasilitator, serta
mengexpand discussion atau hasil diskusi. Sebagai pembuka, marilah kita melihat publikasi di Journal of Dental Education tahun 2004 oleh Beltran Naira, di mana kompetensi meliputi 1. Diagnosis dan treatment planning, 2. Untuk meningkatkan kesehatan umum, 3. Pencegahan penyakit, 4. Pemulihan kesehatan, 5. Rehabilitasi, dan 6. Manajemen atau pengelolaan pasien secara administratif. Di dunia pendidikan kedokteran gigi, kompetensi didefinisikan sebagai kurikulum yang holistik atau menyeluruh dan terkaji dengan baik sejalan dengan kondisi lapangan dari institusi pendidikan yang bersangkutan, di mana objektif dari metode pembelajaran adalah penyelesaian masalah yang sejalan dengan kondisi gigi yang ditemukan dan dibutuhkan oleh pasien. Berikut ini adalah tabel contoh rubrik kompetensi yang digunakan di pendidikan S1 ortodontik di University of Illinois Chicago, di mana kurikulum menekankan diidentifikasi maloklusi sebagai bagian dari kesehatan gigi dan mulut. Sebagai penilaian atau asesmen ketepatan dan kemampuan diagnostik secara komprehensif, di mana kurikulum juga melibatkan disiplin kedokteran gigi lainnya, seperti misalnya spesialisasi gigi anak, periodontik, bedah mulut, dan lain sebagainya. Di tahun 2013, Terry Colin Dillmore di publikasinya di Clinical Translational Science menjabarkan pentingnya melakukan kompetensi pendidikan secara interdisciplinary antara clinical competency dan research competency. Di dalam bentuk model kompetensi ini, peran dari suatu assessment di setiap tahap atau milestone adalah sangat penting. Tahapan penting lainnya adalah integrasi antara pengetahuan atau keilmuan, keterampilan atau skill, dan kemauan belajar attitude. Problem-based learning dan scenario-based learning adalah bagian dari metode pembelajaran guna memotivasi lingkungan belajar. Suatu kompetensi kurikulum harus memiliki keilmuan dasar dan juga fungsi keahlian yang dapat langsung dimanfaatkan, seperti misalnya keahlian dalam menelaah literatur, kepemimpinan, profesionalisme, dan kemampuan untuk bekerja sama secara tim. Namun dari semuanya yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, etis di dalam suatu kebudayaan merupakan bagian dari kompetensi assessment yang sangat penting. Mari kita kembali sebentar ke ilustrasi program Space Shuttle di tahun 90-an. Sampai sekarang pun, NASA masih mengandalkan teknologi lama tersebut untuk program Artemis, di mana kita akan mencoba untuk kembali ke bulan di tahun 2024. Dalam rancangan tersebut, walaupun kedua roket booster adalah teknologi lama, namun sekali lagi tanpa kedua roket tersebut, wacana angkasa luar Artemis tidak akan bisa meluncur keluar angkasa dan lepas dari gravitasi bumi. Melanjutkan ulasan dari Colin Dillmore di tahun 2013, artikel tersebut juga menyimpulkan bahwa penerapan dari sistem pendidikan berbasis kompetensi adalah tidak mudah. Para staf pengajar yang merancang kurikulum tersebut harus terus belajar dan mengadaptasi serta mengembangkan sistem pengajaran dan asesmennya secara cermat
guna mengevaluasi hasil dari kurikulum tersebut. Seringkali para pengajar pun dituntut untuk mengadaptasi metode pembelajaran mereka dan materi yang diajarkan dengan menyesuaikan dengan cara belajar di setiap generasi. Karena cara belajar dari satu generasi ke generasi lainnya terkadang pun berbeda. Regenerasi, pembinaan, kalibrasi, dan retention dari para staf pengajar adalah juga bagian yang cukup penting dari kesuksesan kurikulum berbasiskan kompetensi. Seperti telah dikemukakan di slide sebelumnya, bahwa di dalam suatu program kompetensi menjadi suatu keharusan untuk staf pengajar untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan belajar dari kekurangan-kekurangan di masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Namun terkadang suatu kesalahan terletak di masa lalu seringkali menjadi hambatan untuk maju ke masa depan. Tahukah Anda bahwa ukuran dari booster Space Shuttle ini tidak bisa lebih dari 3 meter akibat ukuran rel kereta yang mengangkutnya waktu roket tersebut dibuat. Akibat dari standar lebar antara dua roda kereta api barang yang adalah 1,5 meter, bagian-bagian dari roket booster yang dibuat di tempat lain akhirnya tidak bisa lebih dari 3 meter diameternya. Roket booster tersebut dibuat di Utah, sekitar 3.700 km dari Semenanjung Canaveral di Florida, tempat peluncuran roket. Transportasi bagian-bagian dari booster tersebut harus melewati jalur kereta api, termasuk terowongan dan jembatan yang lebar standarnya adalah sekitar 3,5 meter. Chuenjit Wongsa di European Journal Dental Education tahun 2016 sebagai salah satu artikel yang cukup lengkap pengkajiannya mendefinisikan program pendidikan berbasis kompetensi sebagai integrasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku belajar yang bertujuan untuk melaksanakan tugas secara profesional dan etis. Program pendidikan kedokteran gigi berbasiskan kompetensi sangat menekankan pelatihan klinis di mana mahasiswa dilatih guna berpraktek secara aman terhadap pasien yang dirawatnya. Lebih jauh lagi, artikel tersebut juga mengulas bahwa ada beberapa komponen atribut individual seperti halnya pola pikir, cara pandang, kemampuan untuk menerima usulan, kreativitas, dan kemampuan sosial, demikian juga empati, yang merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran dengan berbasiskan kompetensi. Dr. Sukoco, kolega saya di UIC, di publikasinya di tahun 2008 menambahkan faktor penting lainnya yaitu faktor pengajar atau dosen, terutama dari sisi rekrutmen, pengembangan, manajemen, dan organisasi serta kepemimpinan. Dan mungkin bisa pula ditambahkan bagaimana meretain atau mempertahankan SDM, staf pengajar atau dosen. Di tahun 2018, Chuenjit Wongsa di British Dental Journal juga mengulas bahwa kompetensi base juga harus melibatkan proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru.
Seringkali pula program pendidikan kompetensi dibatasi oleh beberapa eksternal faktor lainnya seperti pembiayaan atau pendanaan. Flowchart berikut ini mengilustrasikan diagram seleksi mahasiswa baru beserta asesmen-asesmennya guna mendapatkan seorang kandidat mahasiswa yang tepat, terutama memiliki kepribadian yang matang serta semangat belajar yang tinggi. Di University of Illinois, kompetensi juga meliputi Standard of Care and Quality Assurance. Kompetensi didefinisikan sebagai keterampilan yang hendaknya dimiliki oleh siswa yang telah lulus menjadi seorang dokter gigi, yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keilmuan, keterampilan, psikomotor, dan kemampuan untuk berkomunikasi baik antara sejawat maupun dengan pasien. Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dari kurikulum berbasiskan kompetensi. Sebagai contoh, di UIC Orthodontics, setiap semester kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti misalnya menggalang dana untuk membantu lembaga kemanusiaan ataupun institusi research, seperti misalnya dalam hal ini Breast Cancer Foundation Fundraising. Beberapa aspek penting dari kompetensi pendidikan kedokteran gigi seperti diusulkan oleh Rautsari di dalam disertasinya dari University of Manchester, Inggris adalah: 1. Berpusat di pelayanan kepada pasien. 2. Profesionalisme. 3. Komunikasi dan kolaborasi dengan baik antara sejawat dan disiplin ilmu. 4. Berpraktek dengan keilmuan yang mutakhir serta pengaturan manajemen informasi yang tepat. 5. Mempromosikan kesehatan umum. Diadopsi dari Miller Pyramid of Professional Competence Level, Rautsari membahas bahwa kompetensi juga harus meliputi beberapa faktor lain, diantaranya mengetahui pengetahuan keilmuan dasar berbasiskan bukti ilmiah alias evidence base, kompetens dalam menerapkan keahlian tersebut di dalam penanggulangan kasus-kasus tertentu, dapat memperlihatkan dalam simulasi maupun asesmen mandiri, dapat juga melakukan dan menerapkan keilmuan tersebut di pasien secara konsisten. Berikut ini adalah contoh kasus yang digunakan dalam kompetensi assessment di program S1 Pendidikan Dokter Gigi di University of Illinois, di mana para murid S1 didampingi oleh mahasiswa spesialis S2 dalam melakukan kasus tersebut, dari mulai diagnosis sampai perawatan dilakukan dengan selesai. Dalam hal ini menggunakan removable appliance Invisalign. Diagnosis dan masalah yang ditemukan dalam kasus ini dipelajari bersama. Sampai akhirnya hasil yang memuaskan bisa tercapai dan pasien senang. American Dental Educator Association atau ADEA di publikasinya tahun 2019 memperlihatkan bahwa ada beberapa kendala yang seringkali menjadi penghambat dalam melaksanakan program pendidikan kedokteran gigi berbasiskan kompetensi.
Penghambat atau kelemahan terbesar biasanya terletak di pendanaan yang dibutuhkan serta birokrasi institusi. Faktor penghambat kedua adalah pelatihan dan kalibrasi para staf, pengajar atau dosen. Terkadang sulit untuk mengubah kebiasaan pola belajar mengajar dari satu metode ke metode berbasiskan kompetensi. Seringkali proses belajar mengajar terpuruk di masa lalu dengan kebiasaannya. Lebih lanjut, Adea juga menelaah pendidikan dokter gigi berbasiskan kompetensi tidak terlepas dari evidence-based dentistry, di mana materi pembelajaran sebaiknya didasarkan kepada pembuktian secara ilmiah. American Dental Association mendefinisikan evidence-based dentistry sebagai suatu pendekatan di bidang kesehatan gigi dan mulut yang secara sistematis dan terintegrasi mempelajari serta menelaah bukti-bukti ilmiah untuk diterapkan di ilmu keahlian klinis, menyesuaikan tentunya dengan kebutuhan, kondisi, dan keinginan si pasien. Seringkali juga disebut sebagai patient-centered approach. Secara singkat, EBD or evidence-based dentistry mencakup ketiga aspek besar, yaitu pemanfaatan bukti-bukti ilmiah yang disarikan dan dipadukan dengan pengalaman klinis selama berpraktek dan disesuaikan dengan keinginan serta kebutuhan si pasien. Diagram berikut ini melukiskan tingkatan evidence base, bukti literatur secara ilmiah, dari bukti-bukti yang sangat kuat sampai pembuktian lemah dalam menelaah suatu publikasi ilmiah untuk akhirnya bisa menjadi suatu panutan atau panduan berpraktek. Ada baiknya kita mengikuti pola berpikir atau nalar secara sistematis yang seringkali juga disebut sebagai systematic review. Namun, apakah semua kondisi di bidang kedokteran harus dinalarkan secara systematic review or randomized control trial sebagai bentuk pembuktian ilmiah tertinggi? Mari kita ambil contoh dari penelitian anekdotal yang juga diterbitkan di British Medical Journal. Penelitiannya kira-kira begini. Apakah perlu dilakukan suatu studi dengan randomized control trial untuk menjawab pertanyaan berikut ini? Dalam kondisi seseorang terjun dari pesawat terbang, apakah sekiranya akan terjadi perbedaan apabila orang tersebut menggunakan parasut atau tidak? Kira-kira kelompok mana yang akan berhasil tiba di bumi dengan selamat dan kelompok mana yang akan tidak selamat? Terkadang di dalam dunia kedokteran, guna mencapai suatu evidence base tertinggi, yaitu berupa systematic review dari randomized control trial, sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Dalam suatu situasi di mana hanya tingkat pembuktian menengah, seperti misalnya opini suatu ahli atau suatu tim ahli yang tersedia, maka sebagai praktisi, kita dituntut juga bisa menggunakan nalar sehat atau common sense demi kepentingan pasien.
15 tahun setelah studi di tahun 2003 tersebut, di tahun 2018 di jurnal yang sama, British Medical Journal, sekelompok peneliti benar-benar melakukan penelitian yang diusulkan di tahun 2003 tersebut secara random, mengambil sampling lalu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menggunakan parasut, sedangkan kelompok kedua adalah placebo. Hanya diberi backpack namun tanpa parasut. Kedua kelompok tersebut dinaikkan ke pesawat terbang, lalu secara bergantian disuruh meloncat dari pesawat terbang satu persatu. Kira-kira kelompok mana yang selamat tiba di darat? Dalam penelitian ini, yang menjadi prasyarat adalah pesawat terbang harus dalam keadaan diparkir di lapangan terbang. Ada kesimpulan dari penelitian ini. Di dalam menelaah suatu publikasi ilmiah, haruslah kita secara cermat mengetahui bagaimana eksperimen tersebut dilaksanakan, bagaimana sampel diseleksi, dan apa yang menjadi kendala atau keterbatasan dari penelitian tersebut. Pada akhirnya, dokter dan pasien memiliki kendali dalam mengambil suatu keputusan untuk perawatan yang tepat guna menghilangkan atau menanggulangi masalah yang dialami oleh pasien tersebut. Itu adalah kunci utama dari evidence-based dentistry. Terkadang terjadi pendapat yang bertentangan dari para narasumber bukti ilmiah. Seperti misalnya pada kasus ini. Banyak publikasi ilmiah yang menyatakan kasus seperti ini hendaknya ditunda saja sampai pasien tumbuhnya selesai karena masih terlalu muda. Ada pula yang berpendapat ada baiknya gigi premolarnya dicabut. Namun kita memutuskan setelah berdiskusi dengan pasien dan menimbang banyak hal untuk akhirnya melakukan kasus ini tanpa pencabutan gigi dan dilakukan tindakan dini. Dan setelah 2 tahun hasilnya tampak dengan baik. Tindakan dalam kasus ini melibatkan beberapa spesialis, seperti misalnya spesialis gigi anak, spesialis ortodontik tentunya, serta diakhiri dengan spesialis periodontik yang bekerja selama 2 tahun. Ketiga spesialis ini akhirnya membuahkan hasil senyum dan susunan gigi gerigi yang rapi. Setiap 7 tahun, semua institusi kedokteran gigi di Amerika Serikat mengalami proses akreditasi di bawah KODA atau Commission of Dental Accreditation, di mana 6 komponen dievaluasi. Salah satunya termasuk komponen kurikulum berbasiskan kompetensi sebagai bagian dari evaluasi standar 2 educational program. Mengapa standarisasi adalah penting? Standarisasi adalah penting sebagai patokan dalam berpraktek. Seperti halnya ilustrasi rel kereta, standarisasi berfungsi sebagai rel kereta untuk menetapkan jalur keprofesian dan apa langkah yang tepat secara ilmiah
dalam memberikan perawatan terbaik untuk pasien kita. Namun standarisasi pun juga harus terus berkembang dan diadaptasikan sejalan dengan kemajuan zaman agar kita jangan selalu terpuruk dengan standar-standar lama yang mungkin kurang efisien. Hal ini setelah saya kemukakan di ilustrasi sebelumnya terjadi di dunia perkeretaapian di Amerika Serikat, di mana lebar dari rel kereta sebagai standarnya adalah 4 feet 8,5 inch alias 1,5 meter. Dari mana ukuran standar 1,5 meter tersebut? Ini dikarenakan ukuran standar rel di Amerika mengikuti ukuran standar rel kereta api tua dari Inggris yang mengikuti ukuran kereta gerobak ini beberapa ratus tahun yang lalu. Mari kita lihat contoh kasus berikutnya. Adalah pasien yang cukup muda berusia 8 tahun dengan susunan gigi bercampur dan gigi depan terdapat gigitan terbalik alias crossbite. Sebagai praktisi dokter gigi spesialis, apa yang harus dilakukan? Apakah kita tunggu saja sampai pasien ini selesai bertumbuh? Misalnya dia sampai berusia 13-14 tahun, seperti kasus sebelumnya, atau dilakukan tindakan sekarang. Kita memutuskan untuk melakukan perawatan terbatas di kasus ini. Dan setelah 1 tahun, terbentuklah susunan gigi yang berfungsi dan beroklusi secara bagus dan stabil. Sekiranya, apa yang akan terjadi bila kasus ini tidak dilakukan perawatan intervensi dan didiamkan saja sampai usia lanjut? Apakah kasus ini akan menjadi baik dengan sendirinya? Evidence-based dentistry maupun pengalaman profesi saya menyatakan tidak. Kasus seperti ini tidak akan pulih dengan sendirinya tanpa adanya intervensi secara dini. Berfokus di bidang spesialisasi ortodontik, American Board of Orthodontics sebagai lembaga standarisasi para spesialis ortodontik di Amerika selalu memacu para anggotanya untuk terus belajar dengan mengikuti continuing education atau pendidikan lanjut, serta recertification process berdasarkan competency-based education. Para praktisi ortodontik yang menjadi anggota dari ABO ini terus dipacu untuk tidak berhenti belajar dan mengembangkan ilmunya. Proses sertifikasi dan resertifikasi termasuk continuing education terus-menerus diadopsi oleh ABO dengan mengikuti perkembangan penelitian, ilmu, dan teknologi. ABO juga menerapkan standar yang cukup ketat di samping asesmen di ujian-ujiannya dengan menggunakan case-based scenario atau ujian berbasiskan kasus. ABO juga menerapkan asesmen secara klinis yang sangat ketat dengan standar yang cukup ketat pula. Kembali ke dunia perkeretaapian dan standar. Pada akhirnya, mengapa terkadang sangat sulit mengubah suatu standar dan butuh waktu bertahun-tahun, bahkan kadangkala sampai ribuan tahun pun tidak berubah?
Akhirnya standar 1,5 meter kembali ke jalan kereta kuda Romawi, di mana ditarik oleh dua kuda berdampingan yang adalah 1,5 meter lebarnya. Akibat jalur bekas kereta kuda tersebutlah yang menjejak di tanah, adalah sulit akhirnya untuk para pembuat kereta kuda berikutnya untuk memperlebar ukuran dari kereta kuda tersebut. Kalau jarak di antara dua roda tersebut diperlebar, ada kemungkinan rodanya akan rusak dan patah. Sebagai penutup, mari kita tinjau kasus ini. Walaupun sekilas tidak terlalu sulit, namun banyak hal yang tersembunyi dan akhirnya membuat perawatan kasus ini menjadi sulit. Pencitraan 3 dimensi dengan menggunakan CBCT akhirnya memperlihatkan gigi yang saling tumpuk dengan overjet dan overbite yang cukup parah, dan juga potensi terjadinya root resorption. Dengan diagnosis dan perawatan serta mekanik yang tepat, pada akhirnya setelah hampir 3 tahun, selesailah kasus ini. Kasus tersebut ini akhirnya bisa diselesaikan dengan quality seperti yang dikehendaki oleh American Board of Orthodontics. Sebagai penutup, marilah kita lihat ringkasan dari apa yang menjadi pokok dari kompetensi-based dental education. Kita harus memiliki tujuan yang jelas dan kemauan untuk terus belajar dan maju. Terus menggunakan dan mengembangkan teknologi-teknologi baru guna memberikan perawatan terbaik untuk pasien kita. Namun juga harus disadari bahwa penerapan dari sistem pembelajaran berbasiskan kompetensi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan standarisasi, kalibrasi, keterbukaan untuk menerima ide-ide baru, dan kesadaran untuk terus mengembangkan diri, serta belajar menggali ilmu, terutama yang berbasis bukti ilmiah atau evidence-based. Janganlah terus terpuruk di standar lama, seperti halnya cerita roket booster yang tidak bisa dibuat lebih lebar ukurannya karena terbatasnya lebar ukuran kereta api, yang terbatas karena ukuran rel keretanya, yang juga mempengaruhi ukuran jembatan dan lebar terowongan. Ukuran lebar rel kereta tersebut didefinisikan sejak ratusan tahun yang lalu mengikuti ukuran gerobak yang ujung-ujungnya mengikuti ukuran lebar kereta Romawi yang adalah alias lebar dari kedua kuda berdampingan. Di dunia ortodontik pun analogi serupa juga bisa ditemukan. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu di zaman Indian Maya telah membuat kawat gigi dari emas. Sejak ditemukan stainless steel kurang lebih 100 tahun yang lalu, Dr. Edward Engel, bapak ortodontik, mengkalibrasikan stainless steel tersebut dengan kawat emas supaya lebih tipis dan kecil. Terjadilah sistem slot yang adalah 0,22 inches yang dibuat dengan menggunakan gerinda logam dengan menggunakan gerinda selebar 1 mm yang adalah 0,20 inches. Dari situlah kalibrasi ortodontik braces terbentuk
Sampai hari ini ada self-ligating, diamond bracket, ataupun robotic wire bending, wire sure smile, atau lingual braces yang semuanya mengacu kepada O22, O20, dan O18 slot. Akhirnya pun terinspirasilah menjadi alat Invisalign. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Semoga topik yang saya ulas pada pagi hari ini bisa memperluas wacana para rekan dokter gigi dan menginspirasinya. Sukses selalu di dalam memajukan ilmu kedokteran gigi di Indonesia. Terima kasih khususnya sekali lagi untuk Profesor Dr. Bambang Trenggono atas undangan, dan tidak lupa sampai saat ini ketiga lukisan beliau terpajang dan telah dinikmati oleh beberapa ribu pasien yang lewat di klinik saya di Chicago. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dan selamat mengikuti acara Yasmin 3 hari mendatang ini.